Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Hasbullah akan menyampaikan aksi nyata saya yang telah saya pelajari pada platform Merdeka Mengajar, topik Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu sekalian, tahukah Bapak dan Ibu apa itu Merdeka Belajar? Merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan agar siswa bisa memilih pelajaran yang diminatinya. Bapak dan Ibu sekalian, ada 5 hal yang harus kita pahami dalam Merdeka Belajar. Pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Selanjutnya yang kelima adalah pendidikan untuk mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu sekalian, pada modul 1 topik Merdeka Belajar, kita akan mempelajari mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk menambah kapasitas diri, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Peran kita sebagai pendidik yaitu kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Jika kelak kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Di era zaman sekarang, murid-murid memiliki cara belajar mereka sendiri. Teknologi mereka gunakan sebagai sarana media belajar dan internet sebagai sumber belajar mereka. Tanpa kita berikan pengetahuan terlebih dahulu, mereka sudah dapat memperoleh informasi tersebut. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya adalah apa peran saya sebagai guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ternyata, peran seorang pendidik sangatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar atau bekerja kelompok, atau hal sekecil ucapan, pujian, maupun cemooh yang tidak disengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid, yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak-anak saat dewasa. Saat belajar di kelas, sebenarnya Bapak, Ibu sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Selanjutnya adalah ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang dikagumi, guru yang bertutur kata lembut, guru yang selalu menyimak pendapat kita, atau guru yang selalu menyemangati kita. Apakah ada sosok guru yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, yang membuat Bapak dan Ibu guru ingat saat ini? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis.
yang kita alami saat ini. Guru haruslah adaptif terhadap perubahan, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar salah satu dari mendidik. Sementara pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa dilakukan pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Mendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Selanjutnya adalah pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik saat ini. Kasus kekerasan di sekolah, murid mendapatkan hukuman jika siswa tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru merupakan metode pengajaran kolonial. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia dan memperkenalkan sistem Among, Ingarsa Sungtolada, Ingmatya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Selain pendidikan kecerdasan dan pola pikir pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang berdasarkan pada garis bangsa dan budaya. Pendidikan kultural akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Selanjutnya adalah menjadi manusia secara utuh. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Hal tersebut menandakan sebagai manusia yang merdeka. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri secara mandiri. Dan itulah kodrat sebagai manusia. Guru sebagai pendidik dalam perannya membantu murid memahami kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar mencapai keseimbangan menjadi manusia. Murid sebaiknya dilatih dan dikuatkan kebutuhan batin dalam berkehendak dan menentukan tujuan belajarnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, dan merefleksi diri untuk mengembangkan dirinya dan berkontribusi di lingkungan sosial. Proses mengasah nalar atau keterampilan berpikir murid menurut Benjamin Bloom dan Anderson yaitu disebut level kognitif. Antara lain mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Dalam prosesnya, pendidik tidak terpaku pada urutan level kognitif, tetapi dapat memilih level yang cocok dengan pembelajarannya. Maka tujuan pendidikan untuk mengasah nalar murid
dapat terwujud sebagai bekal pengembangan pendidikan budi pekerti. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pertama adalah kodrat murid. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam. Kodrat yang merupakan berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Karena guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung dengan sumber belajar mereka yang ada di sekitar murid atau di sekolah dan sumber belajar digital, sehingga akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidik murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kedua adalah asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Pertama, kontinu. Merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa bersifat kontinu atau bersambung tak putus-putusnya. Kedua, konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbitanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Ketiga, konsentris, yaitu bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Implementasi konsep trikon bisa kita amati atau refleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Manajemen kelas yang mengatur perjalanan proses pembelajaran tentunya melalui sebuah perencanaan secara terus-menerus sehingga pengelolaan perilaku, lingkungan, dan kurikulum menjadi efektif. Konsisten dalam manajemen kelas merupakan salah satu contoh asas kontinu. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pertama, budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Selain itu, terdapat juga bagian dari intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Keluarga merupakan tempat yang utama dan paling baik dalam melatih karakter murid. Sebagai pendidik, di sekolah ikut turut berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti, yaitu dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, mempertimbangkan setiap perilaku yang akan ditampilkannya. Selanjutnya adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. 2. Teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu pertama, bagian biologis, yaitu seperti rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak sampai dewasa. Bagian intelligible yaitu seperti kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan yang dapat dirubah karena pengaruh keadaan, lingkungan, dan pendidikan. Sebagai pendidik dapat membantu murid untuk menguasai diri secara tetap dan kuat sehingga murid akan dapat menyamarkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang kurang baik.
Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. A. Selamat dan bahagia. Setiap pendidik sebaiknya harus mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dan dalam menilai murid, sebaiknya pendidik tidak hanya menggunakan satu metode pengukuran saja, akan tetapi menggunakan metode yang lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pemahaman belajarnya. Salah satu fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. B. Sistem Among. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, Ingarsa Sungtolada, Hingmatya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ingarsa Sungtolada. Di depan memberi teladan. Seorang guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Hingmatya Mangunkarsa. Di tengah membangun kehendak. Seorang guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan panutan. Tutwuri Handayani. Di belakang memberi dorongan. Seorang guru tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa karsa, dan karyanya. C. Merdeka Belajar Abad 21. Di era sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahaman sendiri, sehingga murid tidaklah selalu bergantung kepada apa yang diberikan guru. Tuntunan pembelajaran abad 21, yaitu pertama, menjadi pembelajar sepanjang hayat, dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zaman. Kemudian, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Pada abad ke-21, beberapa referensi menyebutkan bahwa kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan kemampuan sosial emosional menjadi sangat penting bagi murid dan guru. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Pertama, membimbing murid memperbaiki bangsa melalui profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah trisentra pendidikan, di mana keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi sebuah kesatuan untuk pendidikan yang lebih baik. Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru.